Semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Kami senang kali ini bisa bertemu kalian semua pada kesempatan training kali ini. Pada kesempatan training hari ini, kami akan memberikan materi training yang berkaitan dengan penggunaan internet. Nah, di zaman sekarang pasti udah nggak asing lagi kan, kebanyakan dari kalian semua sudah menggunakan internet bukan? Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Claudia dan ada 3 rekan saya yang lainnya. Halo, perkenalkan nama saya Priscila. Halo, nama saya Lady. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natania. Nah, rekan-rekan semua, kami berempat saat ini sedang berkuliah di semester 6 pada Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha Bandung. Oke, sebelum kita mulai, agar semangat kita lebih baik jargon dulu yuk. Rekan saya Natania akan memimpin jargonnya ya. Oke, terima kasih Claudia. Baik, rekan-rekan semua, seperti yang tadi sudah disebutkan, sebelum memulai training, lebih baik kita jargon terlebih dahulu yuk agar lebih semangat. Jargonnya seperti ini, bisa diikutin ya. Stay productive by healthy internet use. Yuk rekan-rekan semua, kita jargon bersama-sama. 1, 2, 3. Stay productive by healthy internet use. Oke, terima kasih Natania. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai materi pertama, yuk kita simak video yang satu ini. Oke, rekan-rekan semua tadi sudah menonton video ya. Nah, sebelum mulai materinya, saya mau mengingatkan bahwa rekan-rekan sekalian bisa mendownload materinya di bawah description box. Oke, nah di video yang tadi, siapa yang pernah mengalami kejadian seperti tadi? Nah, jadi niatnya itu adalah untuk bekerja secara produktif dengan menggunakan internet, tapi ujungnya malah menjadi bablas untuk menonton ataupun scrolling Instagram, bermain game, ataupun menonton video karena adanya internet. Nah, apalagi rekan-rekan yang berada di industri perfilman. Tentunya internet sangat dibutuhkan ya untuk mencari referensi, mencari ide, berkolaborasi dengan orang lain, atau berbagai hal lainnya. Nah, memang internet ini sudah menjadi kebutuhan dasar untuk kita yang hidup di masa sekarang. Karena untuk segala sesuatu kita membutuhkan internet. Bisa untuk bekerja, untuk berkomunikasi, untuk membuat tugas, ataupun banyak hal lainnya. Nah, apalagi juga kita sedang mengalami pandemi. Di tengah pandemi ini, kita hanya bisa disatukan secara virtual, secara online, yang pastinya membutuhkan internet. Jadi tentunya penggunaan internet ini terus meningkat. Nah, internet pada awalnya berfungsi untuk membantu kegiatan manusia ya, tapi akhirnya jadi mempunyai dampak buruk juga, yaitu seperti yang terjadi dalam video yang tadi kita tonton. Nah, fenomena ini disebut dengan problematic internet use atau disingkat dengan PIU. PIU adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan masalah terkait dengan internet. Nah, kenapa sih PIU ini penting untuk dibahas? Menurut Shapira di tahun 2000, PIU ditandai dengan adanya ketidakmampuan individu untuk mengontrol penggunaan internetnya, yang kemudian akan memunculkan kesulitan juga gangguan fungsional dalam kehidupan sehari-hari individu tersebut. Kemudian, menurut Kaplan di tahun 2000, PIU bisa menghasilkan hal negatif dalam aspek sosial, akademik, bahkan juga konsekuensi profesional. Jadi ini bisa dialami oleh semua umur ya, dari
yang anak kecil ataupun seumur rekan-rekan sekalian yang sudah bekerja saat ini. Nah, jadi gimana sih caranya kita tahu bahwa kita ini mengalami PIU atau tidak? Nah, untuk materi ini akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya, Lady. Baik, terima kasih Priscilla. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, saya akan menjelaskan mengenai gejala-gejala dari PIU ini. Nah, untuk mengetahui apakah kita mengalami PIU atau tidak, maka kita harus mengenali terlebih dahulu nih, apa saja gejala yang kita alami. Nah, menurut salah satu tokoh yang bernama Kaplan pada tahun 2010, ia mengemukakan bahwa terdapat 4 gejala dari PIU ini. Gejala yang pertama adalah preference for online social interactions, atau yang biasanya disingkat sebagai POSI. Nah, jadi POSI ini merupakan anggapan atau keyakinan dari seorang individu bahwa berinteraksi secara online itu lebih aman, lebih nyaman, lebih efektif, dan lebih kurang mengancam dibandingkan apabila mereka harus berinteraksi secara tatap muka atau secara tidak langsung dengan orang lain. Nah, POSI ini terutama cenderung meningkat pada individu yang mungkin mengalami masalah pada psikososial seperti adanya gejala kesepian, perasaan terisolasi, atau lain-lain. Atau mungkin juga dapat meningkat pada individu yang memiliki kemampuan sosialisasi yang rendah. Nah, selanjutnya gejala PIU yang kedua adalah mood regulation. Nah, mood regulation ini merupakan penggunaan internet yang bertujuan untuk mengatasi gangguan emosi atau perasaan terisolasi. Jadi, individu menggunakan internet untuk mengatasi suasana hatinya yang sedang merasa buruk atau mungkin sedang merasa cemas. Nah, pada akhirnya, penggunaan internet ini berakibat konsekuensi negatif, yaitu individu menjadi cenderung tertarik atau menarik diri dari lingkungan sosialnya. Nah, selanjutnya, gejala yang ketiga adalah deficient self-regulation, yaitu keadaan di mana kognitif atau pemikiran dari individu menjadi terlalu asik dengan internet, sehingga menjadi terobsesi untuk menggunakan internet secara terus-menerus. Nah, gejala ini ditandai dengan adanya pemikiran bahwa individu tidak dapat berhenti untuk mengakses internet. Atau ada juga individu yang tidak dapat berhenti memikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi di internet saat dia sedang tidak menggunakannya. Selanjutnya, ada juga individu yang memiliki keinginan yang terus-menerus untuk mengakses internet, bahkan di saat dia mungkin tidak memerlukan internet tersebut, misalnya untuk bermain sosial media, terutama sekarang sedang viral TikTok, dan juga untuk bermain games dan sebagainya. Nah, intinya, individu menjadi kesulitan untuk mengontrol waktu yang dihabiskan untuk mengakses internet. Selanjutnya, gejala yang terakhir, gejala yang keempat, adalah negative outcome, yaitu adanya konsekuensi negatif dari penyalahgunaan internet. Nah, beberapa dampak negatif yang mungkin dialami oleh seorang individu ketika mengalami PIU ini, seperti misalnya mengalami kesulitan untuk mengatur kehidupan sehari-harinya, mengalami gangguan dalam kehidupan sosialnya, produktivitas kerjanya menurun, dan permasalahan-permasalahan lainnya yang mungkin dapat berimplikasi negatif di pekerjaannya. Wah, ternyata gejala dan konsekuensi negatif dari PIU ini seram juga ya. Tapi tenang saja, karena kami menyediakan solusi atau tips untuk rekan-rekan sekalian agar dapat terhindar dari PIU yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Natania. Oke, terima kasih Priscilla dan Lady atas penjelasannya. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, kita istirahat sebentar yuk. Jadi, rekan-rekan sekalian dipersilahkan untuk minum dan beristirahat sebentar sambil menyimak video yang berikut ini. 5 tips bikin film pendek yang baik. Pertama, sadar kalau there is nothing new under the sun. Jadi nggak ada yang lagi yang baru.
nggak ada ide yang benar-benar orisinil, nggak usah takut sama harus menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Yang penting adalah tahu apa yang mau kita omongin, tahu apa yang mau kita ceritakan. Yang kedua, jangan ragu untuk mencari tahu tentang dasar-dasar filmmaking, terutama soal penulisan skenario. Ada begitu banyak konten di internet yang teman-teman bisa belajar secara langsung ataupun mencari workshop-workshop atau kelas-kelas penulisan skenario yang ada di sekitar kalian. Ketiga, sadar bahwa membuat film diperlukan manajemen dan planning yang kuat. Jadi jangan pernah memulai sesuatu sebelum rencananya matang, baik secara timeline maupun budget. Karena baik 100.000 ataupun 10 miliar harus ditreatment sebagai budget yang harus bisa dipertanggungjawabkan, karena itu salah satu ukuran dari profesionalisme sebagai filmmaker kalau nanti teman-teman ingin melanjut jadi filmmaker profesional. Keempat, cari teman-teman yang satu passion, satu keinginan, satu tujuan, yaitu membuat film untuk menjadi tim. Yang kelima, yang paling penting dari semuanya adalah berdoa sebelum melakukan syuting. Terima kasih, selamat membuat film pendek kalian. Nah, oke rekan-rekan sekalian, karena tadi sudah beristirahat sebentar, maka saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tips-tips umum apa saja sih yang dapat membantu agar kita terhindar dari PIU. Terdapat 6 tips. Nah, yang pertama adalah buatlah jadwal aktivitas per hari dan per minggu. Nah, rencana yang kita jadwalkan akan membantu kita untuk melakukan segala sesuatu sesuai waktunya dan tidak bablas seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Priscilla, seperti bablas untuk bermain sosial media dan lain-lain, dan tidak menggunakan internet yang tidak diperlukan. Kemudian tips yang kedua adalah atur waktu istirahat dan pola makan. Tidur yang cukup dan teratur serta makan makanan yang sehat dan teratur bukan hanya akan meningkatkan kesehatan fisik saja nih, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan psikologis juga. Sehingga rekan-rekan sekalian dapat terhindar dari PIU. Kemudian tips yang ketiga adalah terlibat dalam aktivitas fisik secara teratur. Nah, aktivitas fisik bukan hanya untuk kesehatan tubuh saja, tetapi juga untuk menurunkan stres dan dapat mengatasi suasana hati yang buruk. Jadi daripada menyelesaikan stres dengan bermain internet, lebih baik dengan melakukan aktivitas fisik. Kemudian tips yang keempat, belajar menggunakan teknik relaksasi dan pengurangan stres alternatif, seperti dengan membaca buku, menulis, mendengarkan musik, atau pelatihan mindfulness. Nah, hal-hal tersebut dapat mengurangi stres, mempertahankan tubuh dan pikiran yang sehat, dan juga membantu menyadari emosi-emosi yang dimiliki dalam diri rekan-rekan sekalian. Jadi, kalau rekan-rekan sedang merasa stres, jangan langsung lari ke internet ya. Kemudian, tips yang kelima adalah nikmati aktivitas sosial dan jaga hubungan dengan orang lain. Quality time dengan teman atau dengan keluarga itu juga sangat bisa loh untuk menghindarkan kita dari PIU. Nah, untuk tips yang terakhir atau yang keenam adalah carilah waktu untuk diri sendiri atau me time. Nah, waktu untuk diri sendiri ini atau me time ini juga dapat dimanfaatkan untuk menenangkan pikiran dari keadaan bising karena banyak orang atau karena keadaan atau hal-hal lainnya, sehingga dapat menurunkan rasa frustasi. Jadi, jika keadaan psikologis kita lebih sejahtera, kita juga dapat terhindar dari PIU. Nah, sudah disimak dengan baik kan rekan-rekan sekalian? Nah, selain tips-tips umum ini, ada juga tips-tips khusus agar kita semua dapat terhindar dari PIU. Nah, materi tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya, Claudia. Baik, terima kasih Natanya atas penjelasannya. Nah, rekan-rekan semua, ada juga solusi khusus untuk menangani PIU secara spesifik. Teman-teman bisa mencatatnya dan bisa melakukannya nanti agar terhindar dari PIU ini. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan self-monitoring, sadar akan keadaan diri sendiri dan mengatur screen time sendiri. Jadi, perhatikanlah durasi waktu yang dihabiskan untuk menggunakan gadget seperti HP,
laptop, komputer, TV, video game, dan yang lain-lainnya. Aturlah batas maksimal waktu pemakaiannya, kemudian letakkanlah gadget saudara di tempat berbeda. Selain itu, letakkanlah gadget di tempat lain ketika sedang tidak memerlukannya. Yang kedua, gunakanlah aplikasi Wellbeing Digital. Aplikasi ini tentunya berfungsi untuk memberikan feedback tentang jumlah waktu yang dihabiskan untuk berinternet, sehingga dapat membantu saudara semuanya untuk meningkatkan kesadaran dan regulasi diri. Yang ketiga, gunakanlah alat teknis analog seperti jam tangan dan jam waker. Hal itu sebagai pengganti alat teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini tentunya dapat membantu untuk mencegah penggunaan internet yang secara berlebihan. Misalnya, ketika memeriksa jam di smartphone, malah berakhir dengan penggunaan aplikasi media sosial karena munculnya notifikasi. Yang keempat, tetaplah berhubungan dengan teman, keluarga, dan kenalan lainnya. Hal ini akan menghindarkan kita dari perilaku yang terlalu sibuk dengan internet atau ada penarikan diri. Yang kelima, carilah bantuan saat diperlukan. Rekan-rekan sekalian bisa mencari bantuan ketika mengalami kesulitan dan membutuhkan orang lain, dibandingkan rekan-rekan semua mencari cara sendiri dan akhirnya terjebak dalam aktivitas online, seperti perjudian, game online, dan menonton pornografi. Saudara semua, carilah orang lain atau bantuan profesional jika diperlukan untuk meredakan gejala yang dialami. Nah, saudara-saudara, jadi seperti itu pemaparan materi tentang problematik internet use atau PIU ini. Semoga bermanfaat dan membantu rekan-rekan semua agar tidak lagi terjebak dalam PIU, sehingga mampu menjalani hidup yang lebih sehat dan lebih produktif. Rekan-rekan semua juga bisa melakukan solusi dan tips tadi yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya lainnya. Saya Claudia. Saya Priscilla. Saya Lady. Dan saya Natania yang juga mewakili rekan-rekan saya yang lainnya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah mendengarkan pemaparan dari kami, dan juga kami ingin meminta maaf atas kesalahan-kesalahan dalam perkataan atau perbuatan yang tidak disengaja. Nah, karena tadi kita sudah memulai dengan jargon, maka mari kita tutup dengan jargon juga ya rekan-rekan sekalian. 1, 2, 3. Stay productive by healthy internet use. Terima kasih, sampai bertemu di kesempatan lainnya.